Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 26 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share supaya teman-teman yang lain yang sekiranya ingin mengetahui analisa XAU USD pada hari ini, khususnya hari ini menjelang FOMC meeting atau tentang keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Jadi silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar teman-teman tahu nanti kemana pergerakan arah XAU USD-nya. Oke, kita langsung aja lihat analisa kita kemarin ya. Seperti yang sudah saya plotkan kemarin yang di angka 1960 berapa nih? 1964 ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga itu benar-benar hanya menyentuh bagian paling bawah dari zona ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Dia menyentuh ini ya, sentuh di sini, kemudian apa yang terjadi? Harga itu benar-benar turun ya. Harga itu benar-benar turun sampai ke ini. Ya, sampai ke sini. Ini kalau dilihat ya. Nah, sebenarnya sudah sampai sini ya harganya. Tuh. Harga itu sudah sudah turun sampai ke 1952. Jadi kalau bisa dibilang bagi teman-teman yang sempat ambil posisi sell kemarin ya, yang sempat ambil posisi sell kemarin karena sekiranya mungkin tahu yang ada di sini ya, sekiranya jika ada yang tahu di sini, itu teman-teman pasti sudah mendapatkan profit karena sekali lagi yang saya katakan adalah jika teman-teman ingin ambil posisi sell itu teman-teman sebaiknya jangan terlalu lama open posisi ya, karena kalau bisa teman-teman itu cukup jika sudah dirasa 1:1 silahkan keluar, karena sekali lagi kita itu melawan tren di XAU USD yang saat ini adalah masih dalam kondisi bullish seperti itu ya, jadi harap berhati-hati. Nah untuk per hari ini ya, untuk per hari ini saya rasa untuk berita daripada FOMC ya. Untuk berita nanti malam cuma ada new home sales doang satu ya. Cuma ada new home sales nanti malam. Tapi problemnya adalah nanti di sini jam 2 WITA. Ini jam 2 WITA ya, berarti di jam 1 WIB. Ini nanti kita akan lihat seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa fundamental mingguan. Memang The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point yang dimana menjadi 5,5%. Nah, yang permasalahannya adalah nanti pada saat press conference, apa yang akan dikatakan oleh Jerome Powell nanti? Apakah memang ini akan menjadi akhir dari pergerakan super agresif dari The Fed yang dimana sudah menaikkan suku bunga sebanyak hampir 500 poin ya? Apakah sudah selesai, apakah sudah finish, atau masih ada peluang lagi untuk nanti di next meeting di bulan September mungkin akan ada kenaikan lagi, atau bahkan yang paling parah adalah jika kemungkinan terjadi pemotongan suku bunga nanti di akhir tahun. Nah, antara tiga kemungkinan itu ya, antara satu ini sudah menjadi final, jadi kita akan stay. Lalu yang kedua adalah kita akan ada kenaikan suku bunga lagi, atau yang terakhir kita akan ada pemotongan suku bunga nanti di akhir tahun. Nah, ketiga alasan ini akan menjadi impact yang sangat besar nanti pada saat FOMC press conference ini jam 2:30, berarti jam 1:30 WIB ya. Jadi pada saat press conference itu harap sangat diperhatikan jika teman-teman yang ingin begadang. Tapi kalau tidak ingin begadang ya tunggu besok. Mungkin besok akan saya bahas sedikit tentang tentang The Fed-nya pada saat analisa XAU USD. Mungkin saya akan bahas singkat ya. Untuk detailnya akan saya bahas nanti di analisa fundamental mingguan yang seperti biasa di tiap minggunya. Oke, jadi kalau gitu apakah kita bisa open untuk hari ini? Sebaiknya stay dulu ya. Kalau saran saya pribadi ya, bagi teman-teman yang sempat ambil posisi sell sih di sini, ini sudah profit sebanyak 118 pip ya. Sebenarnya 118 pip teman-teman sudah profit. Jadi sebaiknya jangan dulu untuk open posisi ya. Jangan dulu untuk open posisi untuk saat ini. Lalu untuk area ini apakah masih bisa valid? Masih valid, tapi saya rasa ini sudah kurang worth it ya. Lebih baik area ini kita pindahkan. Ini kita ada lagi satu ya.
area ini menjadi area di supply terdekat lagi ya. Ini adalah supply terdekat yang ada di harga 1970 ya. Ini saya kasih di harga 1970 supaya teman-teman gampang cara bacanya ya. Lalu yang di sini yang di 1973 ini mungkin saya jadikan hanya sebagai support become resistant aja ya di sini. Nah, untuk yang di sini ini teman-teman boleh delete atau boleh enggak ya, terserah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi karena ini sudah dites berkali-kali dan ini masuknya sudah semakin dalam, saya akan delete ini. Ya, ini saya akan delete, saya sudah selesai dan area 1965 akan saya masih tetapkan seperti ini. Nah, pergerakannya nanti untuk di XAU kemungkinan nanti pada saat FOMC ya. Yang pertama adalah kita lihat memang seperti yang sudah saya katakan tadi, saya sudah katakan kemarin, bullish power di sini itu sudah habis ya. Bullish power di sini itu sudah habis. Jadi karena nanti malam itu kita akan melihat kenaikan suku bunga yang sudah pasti, otomatis berarti kan indeks dolar akan bergerak naik, otomatis gold akan turun. Nah, turunnya untuk gold adalah akan bisa turun sampai ke 1935 ya. Ini akan saya kasih di 1935. Karena di time frame H4 itu kita ada yang namanya area demand. Ya. Area demand di sini yang dimana yang kemarin juga sudah saya plotkan. Ini merupakan ya, ini kalau teman tarik Fibo sekali lagi. Fibo di sini adalah mendekati 1935 ini ya, mendekati Fibonacci 61,8 yaitu di sekitaran 1930. Dan jika memang harga itu bisa turun, kemungkinan turunnya itu akan bisa memantul di area trendline juga ya. Ingat analisa yang kemarin, ini kita masih ada trendline yang warna biru. Jadi overall kita masih dalam kondisi bullish overall. Tapi untuk nanti malam, jikapun harga XAU USD-nya akan turun sampai drop di bawah 1950 ya. Karena untuk titik tengah XAU USD seperti kita tahu bahwa 2000 ya. 2000 titik tengahnya adalah di 1950, kemudian titik paling rendah adalah di 1900. Jadi otomatis 1950 akan menjadi kunci saat ini, apakah ini area bisa di hold atau tidak sampai hari ini ya, sampai nanti pada saat penutupan market. Jika nanti pada saat penutupan market itu harga close di bawah 1950, misalnya at least sampai di 1935 ya, maka kemungkinan keesokan harinya kita akan melihat penurunan lebih lanjut daripada XAU USD. Nah, turunnya sampai mana itu besok kita akan lihat ya. Tapi untuk saat ini prediksinya adalah karena kita kan sudah melihat kepastian untuk masalah suku bunga itu pasti naik, berarti kan otomatis XAU akan turun tuh. Nah, turunnya di sini sekali lagi teman-teman ingat, di sini ada di M15 hidden demand-nya ya, yang membuat pemantulan yang ada di sini yang kemarin pada tanggal 17 Juli ya. Di sini harga memantul karena ada area demand di M15 yang ada di harga 1945. Kemungkinan harga akan turun sampai sini ya. Tapi jika reaksi pasar itu sangat wow, dalam artian sangat wow itu adalah sangat hype banget nanti pada saat berita FOMC, maka kemungkinan area ini tidak akan bisa bertahan. Kemungkinan akan langsung mengejar 1935 yang dimana ini merupakan ada satu area demand. Nah, area demand ini kemungkinan akan bertahan. Sekali lagi ya, saya ingatkan ketika ada news, ada berita yang sangat penting, terkadang suatu area demand ataupun area supply, sekalipun kita sudah sudah mengkategorikan area demand dan supply itu demand yang bagus, supply yang bagus, tapi sekali lagi kita tidak tahu reaksi pasar seperti apa. Karena kalau dilihat di sini untuk struktur area demand ini bagus bisa dibilang ya. Berdekatan dengan Fibonacci 61,8 tadi, dan ini dari segi candle ini bagus sebagai area demand. Tapi bisa saja kan reaksi pasar ketika pada saat press conference itu membuat indeks dolar bergerak naik, otomatis ini akan bisa di break ya. Sekali lagi, potensi break itu ada jika memang reaksi pasar terhadap nanti FOMC press conference itu sangat luar biasa tinggi. Jadi harap berhati-hati ya. Jadi either dia akan turun sampai sini atau mungkin dia akan turun sampai sini sebelum dia akan lanjut
mental naik ya, bisa seperti itu. Tapi sekali lagi ingat, ini news yang cukup besar karena ekspektasi yang seperti sudah saya katakan 3 hal tadi akan menjadi acuan untuk kedepannya. Ya, harap berhati-hati banget untuk di XAUUSD saat ini. Lebih baik teman-teman lihat aja dulu pergerakannya. Jadi yang sudah kemarin open sell silahkan close posisinya. Jangan dulu open untuk saat ini walaupun kita ada area supply di 1970. Jikapun harga itu bergerak naik akibat misalnya pada saat press conference itu dovish daripada Jerome Powell itu terjadi, maka kita akan melihat kenaikan XAUUSD. Ya sudah, biarkan harga itu naik. Sebaiknya jangan memaksakan untuk open posisi, apalagi kita kan jam ini kan kita sudah tidur di sini aja. Jadi sebaiknya jika teman-teman mau begadang silahkan, kalau mau istirahat juga silahkan. Jadi lebih baik istirahat aja sih ya. Kita lihat besok pagi seperti apa. Oke? Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, harap berhati-hati nanti malam dini hari. Berita nanti malam akan sangat luar biasa yang akan menentukan kemana pergerakan indeks dolar, lebih tepatnya yang otomatis akan berpengaruh ke gold juga. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.